Justru di situ beratnya mengawasi kotak kosong. Oke. Lebih berat sebenarnya Bawaslu dalam mengawasi kotak kosong dibandingkan ada lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Tangerang. Kita akan berbicara, berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Bapak Muhammad Acep. Beliau nanti akan menceritakan profilnya, perjalanannya, sampai sekarang menjadi Ketua Bawaslu Kota Tangsel 2 periode, apa saja dinamikanya, kemudian terkait perkembangan pilkada, terkait kemungkinan pasangan petahana Benyamin Daphni Pilarsaga melawan Kota Kosong, akan kita kupas semuanya pada podcast hari ini. Halo Sobat Tribun Tangerang, sekarang saya sudah bersama Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Pak Muhammad Acep. M-nya satu ya Pak? Satu. Karena kalau M-nya double, Nabi dan Rasul. Oke. Pak, kita tahu Bapak di Ketua Bawaslu, tapi mungkin banyak yang belum paham Bawaslu ini tugasnya di kepemiluan ini menjelang pilkada Kota Tangsel ini apa sih Pak? Selain ya orang taunya oh Bawaslu ngawasin pemilu, tapi apa sebetulnya Pak yang dilakukan Bawaslu? Jadi ya lembaga Bawaslu ini memang ya semenjak lahirnya di 16 tahun kemarin tetap menjadi fase kedua ya, dikenal oleh masyarakat itu yang namanya penyelenggara itu adalah KPU. Bawaslu itu grade kedua. Nah, sebenarnya Bawaslu itu justru punya peran penting di dalam melakukan pengawasan baik itu pemilu maupun pilkada untuk menciptakan pemilu yang adil. Pemilu yang bermartabat, pemilu yang berintegritas. Maka Bawaslu itu bukan cuma hanya mengawasi ketika pemungutan suara, tapi proses-prosesnya juga kita sebelum awasi. Dan sesudah ya, Pak ya. Gitu. Maka ada kalau di pilkada itu 6 bulan sebelum pelantikan tidak boleh ada mutasi. 6 bulan setelah pelantikan nggak boleh ada mutasi. Jadi sebelum dan sesudah tetap kita awasi. Oke. Nah, perkembangannya di Kota Tangsel sendiri sudah tahapan apa Pak? Sampai bulan Mei ini ya. Kalau saat ini tahapannya sebenarnya perencanaan awal ya, masih tahapan permulaan, itu pada proses perekrutan lembaga ad hoc. Baik di KPU, lembaga ad hocnya PPK, PPS ya, kemudian kalau di kita Panwascam dan PKD ini sedang berproses itu. Tapi tahapan lainnya belum. Kemungkinan tahapan awalnya adalah DPT, daftar pemilih tetap. Oke. Berapa sih Pak jumlah ininya Pak di Tangsel ini Pak? Kalau di Tangsel kan jumlah penduduk ada 1,4. Oke. Nah, tapi nanti setelah diverifikasi oleh KPU dan lain sebagainya dengan membentuk Pantarlih kemungkinan nggak nyampe 1,4. Nggak sampai ya? Nggak nyampe. Kemudian tahapan yang menjelang ini Pak, pencalonan dan lain-lain itu gimana? Pencalonan kan nanti di bulan Agustus, mulai pendaftaran tuh. Kalau sekarang kan pada proses di partai ya, lagi menjaring. Tapi kalau tahapan di penyelenggaraan ya dimulai nanti di bulan Agustus. Oke. Nah, berkaca ke pilkada sebelumnya Pak, partisipasi masyarakat Kota Tangsel jauh dari target yang diberikan KPU RI ya Pak. Seingat saya 77%, tapi yang tercapai kemarin 66, sekian. Supaya ini lebih baik, ini kan Bawaslu punya peran di situ Pak. Apa-apa yang saja yang bisa dilakukan atau imbauan ya Pak? Ya, memang perannya berbeda ya. Sebenarnya perannya berbeda. Pertama, kalau di KPU itu meningkatkan partisipasi pemilih ya. Kalau di Bawaslu meningkatkan partisipasi pengawasan. Oke. Nah, maka yang dilihat bukan soal partisipasi orang mencoblos, tapi dilihat bagaimana peran masyarakat mengawasi
jalannya tahapan ini. Nah, ini yang mesti dilakukan oleh Bawaslu, itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dengan mereka meningkat pengawasannya, maka otomatis masyarakat akan ikut hadir ke TPS begitu. Maka di Bawaslu itu di 2020 kita mengadakan yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Oke. Nah, itu kan salah satu upaya Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Caranya Pak, misalnya kita datang ke sekolah atau Bawaslu datang ke sekolah, nah supaya mereka ikut aware dengan pemilu ini gimana? Artinya mereka partisipasi melaporkan gitu ya Pak nantinya ya? Ya, kalau yang diharapkan oleh Bawaslu adalah ketika masyarakat menemukan pelanggaran, mereka mau melaporkan atau menginformasikan lah minimal, agar Bawaslu bisa melakukan proses temuan, penelusuran, kemudian naik menjadi temuan, setelah menjadi temuan ditindak. Ya. Harapannya cuma itu dong. Yang dikhawatirkan mereka tahu tapi tidak peduli ya, tadi ya Pak ya? Tidak peduli. Oke. Nah ini Pak, peta kerawanan di Kota Tangsel ini jelang pilkada ini. Kalau peta kerawanan pilkada sebenarnya sih sama aja ya. Pertama ya soal money politik, ya kan. Kedua netralitas ASN. Ketiga penyelenggara, netralitas penyelenggara juga. Nah keempat itu adalah netralitas perangkat non ASN, RT dan RW. Oke. Nah itu dia. Nah yang paling nomor satu Pak? Ya tetap money politik. Money politik ya. Iya. Yang bisa dilakukan Pak. Ini juga saya baru-baru ini mendengar di DPR meminta agar money politik ini dilegalkan, ya kan? Sebenarnya gini, kalau saya memandang gitu ya, money politik itu kan orang ada yang butuh, kemudian ada yang pengen, kan gitu ya. Kalau yang butuh itu ya si calon, si pemilih juga pengen dapat duit. Tapi kalau strata ekonomi kita ini sudah rata, saya yakin money politik udah nggak akan dipakai. Nah, ekonominya ini, ekonomi masyarakat ini masih lemah, sehingga masih berharap uang kejutan lah, disebutnya uang kejutan, uang kejutan gitu kan, gitu. Dan di masyarakat itu juga masih stigmanya adalah kalau udah jadi, gue dapat apa? Stigmanya itu, nah mestinya kan ada sebuah perubahan dari sebuah demokrasi ketika mereka memilih apa yang mereka rasakan. Selama ini ada nggak? Iya. Gitu. Nah sehingga akhirnya stigma kalau udah jadi melupa. Itulah yang menyebabkan money politik terus masih berlaku. Berarti efeknya nggak cuma di masyarakat ya, calonnya juga. Kalau udah jadi malah pada lupa. Siapa ya? Iya. Nah, nanti khusus di Tangsel nih Pak, yang kita tahu calon kuatnya petahana nih Pak Benyamin Daphni sama Pak Pilar Saga. Belum muncul calon yang akan menandingi kira-kira gitu Pak. Nah, mungkinkah di Kota Tangerang 2018 dan kabupaten kan ada kota kosong Pak? Apakah ini mungkin terjadi? Kalau bicara mungkin. Tapi apa yang bisa dilakukan Bawaslu dan KPU untuk agar ya setidaknya masyarakat punya pilihan nih Pak? Karena yang independen udah nggak mungkin, katanya udah nggak ada yang daftar nih Pak. Betul, di Tangsel memang sudah dipastikan bahwa tidak ada calon independen. Nah, kalau calon lewat jalur partai politik ini masih dimungkinkan, ya kan? Kalau dilihat dari para pendaftar di partai politik yang kita baca di media, itu kan hanya Pak Ben dan Pilar nih ya yang mendaftar. Ada yang daftar tapi nggak ngebalikin suratnya gitu ya, surat pendaftaran yang dibalikin. Ngambil sih ngambil, cuman nggak dibalikin kan gitu ya. Nah, potensi lawan kota kosong ada potensinya, tapi kita juga belum tahu nih detik-detik terakhir apakah ada partai politik yang nggak mau dan lain sebagainya, kemudian menjadi perlawanan, bisa saja gitu. Nah kalau ini misalnya terjadi lawan kota kosong, potensi kecurangan-curangan itu masih mungkin kan berarti? Ya, pengawasan mungkin jalan terus. Karena dia harus 50% plus 1 ya Pak? Justru di situ beratnya mengawasi kota kosong.
Oke. Lebih berat sebenarnya Bawaslu dalam mengawasi kota kosong dibandingkan ada lawan. Lebih berat. Gimana tuh, Pak? Karena gini, kan yang dilarang itu adalah kampanye golput. Ya, oke. Ya, kampanye golput itu nggak boleh, dilarang, ada pidananya. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengkampanyekan kota kosong, Memilih kota kosong. ya, memilih kota kosong, bagaimana? Oke. Nggak ada sanksinya. Begitupun misalnya ketika dia mengadakan deklarasi dan lain sebagainya, timnya aja nggak ada terdaftar di KPU. Siapa yang mau kita tindak? Kosong. Iya. Nggak ada. Siapa yang mau kita tindak? Iya, oke. Dia deklarasi gitu ya, deklarasi. Kami pendukung kota kosong. Tapi kan timnya nggak didaftarin ke KPU. Iya. Terus ketika misalnya ada kampanye ini dan lain sebagainya, izinnya bagaimana? Iya. Nah, itu yang betapa agak sulitnya kita dalam mengawasi pencalonan yang hanya kota kosong. Bukannya lebih mudah gitu. Tadi netralitas ASN-nya lebih ketat, mengawasi penyelenggaranya. Hah? Iya. Lebih ketat lagi. Belum mengawasi tadi perangkat non ASN RT RW. Lebih berat lagi, Pak. Karena nggak ada calon, Pak. Malah kalau boleh milih ada lawan. Ada kalau ya kita secara sih ini ya. Iya, kalau secara pengawasan ya pengennya mah gitu, tapi ya kan kita apapun ini kita harus siap mengawasi. Iya. Kan gitu. Iya. Oke, Pak, ini imbauan, Pak, buat para pemilih di Kota Tangsel, Pak, agar ya meskipun kita tahu pemilihannya masih November, tapi kan ya perlu di encourage teman-teman pemilih bahwa hasilnya nanti apapun siapapun yang terpilih akan berefek ke kita, Pak. Karena jangan nanti nyeselnya banyak nih, Pak, teman-teman saya nyeselnya belakangan gitu, Pak. Gimana, Pak? Sebenarnya kalau saya ya, ini berkaca kepada pemilu 2024 aja. Jadi saya sebagai Bawaslu, sebagai Ketua Bawaslu, berharap kepada masyarakat itu aware terhadap data pemilih. Oke. Karena di pemilu kemarin itu Tangsel ada 11.000 orang yang tidak masuk dalam DPT. Wow. Ya kan? Karena apa? Karena tidak aware-nya masyarakat terhadap daftar pemilih. Gua nih besok milih nggak sih? Besok gua terdaftar nggak sih? Iya. Kan gitu ya. Iya. Nah, itu nggak ada tuh. Sehingga terbukti dengan adanya banyaknya pemilih yang menggunakan KTP. Oke. Nah, itu tinggi, itu hampir 7.000 orang. Artinya 7.000 lebih lah ya. Artinya bahwa betul bahwa ada 11.000 orang kemarin yang tidak masuk dalam DPT. Kan gitu. Mau siapa yang disalahkan? Pantarlih kah? KPU kah? Atau Bawaslu kah? Atau Panwasnya? Ya ini yang menjadi masalah adalah kita semua, termasuk masyarakat yang memiliki hak pilih. Minimal ngecek lah di KPU namanya ada nggak dalam DPT, gitu. Sehingga tidak hilang hak pilihnya, gitu ya. Walaupun bisa menggunakan KTP, tapi kan hak pilihnya harus nunggu jam 1, jam 12 kan begitu kan, gitu. Oke. Jadi harapan saya itulah. Berangkatnya dari kita ya, warga Tangsel ya, Pak, buat lebih aware. Baik, Pak Acep, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Mudah-mudahan kerja Bawaslu dilancarkan. Amin. Dan pilkada dapat, Kota Tangsel khususnya dapat hasil atau pemimpin yang terbaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa subscribe ya.